Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Pada yang kami hormati segenap pengurus takmir Masjid Al-Iqqon dan para asatiz, para kiai dan juga bapak ibu, mohon izin nih untuk kembali sedikit melanjutkan apa yang pernah kita sempat jadikan agenda untuk menyiapkan generasi di tengah situasi yang alhamdulillah ala kulli hal. Ngaten nggih Pak nggih. Situasi apapun alhamdulillah. Tapi insyaallah nih ada fajar, ada mulai kelihatan dari perkembangan ini khususnya dunia Islam. Ya, kemarin sempat kita sedikit bahas di Suriah, di Palestina, apa dan kenapa. Kemudian di Indonesia seperti apa. Nah, jadi ya sedikit bocoran ini salah satu ya capaian gencatan senjata di Gaza kemarin Bapak, itu juga ada kontribusi Indonesia. Makanya disebut ya, Mintagir ila Jakarta. Ya Bapak ya. Itu Masya Allah membuat kita apa ya, kita kalau disebutkan seneng Pak nggih. Disebut apalagi nama, karena makrifah ya. Kita mengetahui sesuatu itu dari nama. Wa Adama 'allama kullaha. Allah mengajarkan Adam pertama-tama itu nama-nama kullah, semua. Nah, ada ulama menafsirkan ayat ini bahwa Adam itu Pak mengenal semua anak keturunannya sampai kiamat. Jadi sebenarnya Adam itu lebih pintar dari apa namanya, manusia purba. Versi Darwin ya. Versi Darwin ini manusia purba. Ini juga kekacauan ilmu. Nah, makanya Prof. Alatas menyampaikan kerusakan ya umat itu karena loss of adab, diawali dari confusion of knowledge. Termasuk dalam pergerakan Bapak. Dalam pergerakan ini kalau kita tidak faham dengan ilmunya, pasti merusak. Niku kata-kata salah satu dari Ibnu Qayyim. Dan ulama lain juga pernah menyampaikan. Jika seseorang melakukan sesuatu tanpa ilmu, dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki.
apapun, mau rumah tangga, mau apa lagi Pak, berdagang ya Pak ya. Dagang kalau tidak punya ilmunya rusak, maksudnya rusak tuh try and errornya lebih banyak. Makanya perlu ada guru, perlu ada mentor dalam semua bidang. Nah kembali lagi dalam perjuangan kemarin, Tagir itu kan salah satu kota di Maroko ya Bang ya, Al-Maghribi. Jadi negeri paling baratnya orang Islam itu Maroko. Jakarta ini simbol negara paling timur. Kalau mau nyebut Papua, ya Papua bukan ibu kota negara. Atau apa, Makassar atau IKN. Jadi Prof. Al-Ataf menyampaikan Pak, loss of adab itu ukurannya dua saja Pak. Pertama, dia acknowledge, yang kedua recognition. Maknanya seperti apa? Maknanya adalah ketika seseorang itu dinilai beradab adalah mengikuti dua syarat ini, acknowledgement dan recognition, pengakuan dan penghargaan. Apabila pengakuan tanpa penghargaan, itu namanya arogan, the arrogance. Kata Prof. Al-Ataf. Ini beliau hari ini akan ada kuliah umum Bapak. Saya sedih sekali nggak bisa ikut di Malaysia. Ya ada Ustadz Adian, Ustadz, guru-guru kami ikut semua nih. Beliau usianya 95 tahun. Nah, buku-buku beliau sudah menjadi fondasi gerakan intelektual abad baru hari ini. Ya, Islam and Secularism sama Risalah untuk kaum muslim, ini buku utama yang awal. Terus yang terakhir beliau nyusun buku namanya The Fulfilled Covenant of Islam. Dari salah satu makna yang di buku terakhir itu adalah bahwa Islam ini agama yang memang Muhammad memimpin untuk semua, bahkan para nabi. Nabi-nabi dulu sebutannya masih muslim atau menyerahkan diri muslimun atau agama Hanif. Nah, istilah Islam ini baru dikenalkan di era Muhammad. Memang rangkaian ya, dilengkapi, semua disempurnakan di Nabi Muhammad SAW. Bahkan termasuk ibadahnya para malaikat itu agamanya Nabi Muhammad merangkum semua. Nah itu yang disebut dengan the fulfill of Islam, the covenant of Islam. Jadi lahir batin dunia manusia, ya para makhluk manusia, malaikat itu juga semuanya pada Islam ini. Nah kembali, jadi jika pengakuan tanpa penghargaan, ya, recognition without acknowledgement, itu acknowledgement itu arrogance, kesombongan. Kita mengakui, mohon maaf misalkan kita mengakui, misal contoh saya UFAS, terus ada beberapa asatis mendirikan International Islamic Boarding School. Ternyata di suatu forum atau di depan kita mau kerjasama gitu sama pemerintah provinsi misalkan, ya saya ngaku sendiri, ya ini saya dirikan sendiri. Nah, saya tidak menyebut nama-nama rekan-rekan kami. Itu namanya pengakuan tanpa penghargaan. Nah, pun juga penghargaan tanpa pengakuan. Nah itu tipis-tipis memang bedanya. Nah kalau penghargaan tanpa pengakuan, kata Prof. Al-Ataf, itu adalah ignorance, pengabaian atau
kejahiliahan. Nah, contohnya apa? Contohnya penghargaan tanpa pengakuan. Kita menghargai, kita menghormati gerakan, ya, semua gerakan atau ibadah deh, Pak, ibadah. Kita beribadah kepada Allah. Kita mengakui Allah, tapi tidak mau mengenal Allah. Nah, itu tidak menghargai Allah. Dalam rumah tangga praktiknya seperti apa? Aku sudah capek, aku ingin bercerai saja karena Allah. Jadi coba nih, melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah atas nama Allah. Nah, itu mengakui Allah tapi tidak menghargai Allah. Nah, Allah saja digituin apalagi manusia. Biasanya begini, jadi tipis-tipis, jahil sama kesombongan itu tipis-tipis. Sama-sama tidak beradab. Atau contoh lain, Bapak, tadi contoh mendirikan organisasi yang sama gerakan juga begitu. Matusun. Misalkan saya, Pak Masudi, Pak Nabil, Pak Sunu, misal gitu ya. Pokoknya kita ngobrol bareng. Yuk kita bikin gerakan mancing ikan arwana. Idenya itu dari Pak Nabil. Wah, nanti tekniknya begini ya. Begini. Karena saya yang punya channel, Pak. Oke, saya yang buat proposal. Nanti bener ya, gerakannya mancing ikan arwana. Ngobrol. Pas kita mengusulkan ke pemerintah pusat gitu ya, ke Pak Prabowo. Atau gerakan makan gratis lah. Tiba-tiba saya presentasi karena mewakili teman-teman yang ngobrol. Saya presentasi karena dianggap mungkin yang muda, yang punya channel. Tapi ngomongnya saya gerakan untuk membudayakan ikan. Namanya udah beda, Pak. Lah kan tadi Pak Nabil udah bertanya tadi lah. Kan tadi gerakan ikan mancing ikan arwana. Kok jadi pembudidayaan ikan? Ini nanti gampang Pak Nabil. Pokoknya nanti yang penting jalan dulu. Saya ngomong gitu, Pak. Itu bagian dari tidak beradab. Kalau sudah meeting bersama, ngobrol bersama, buat satu acara, kemudian salah satu diminta untuk presentasi mewakili, tapi ternyata saya mengubah nama atau saya pakai misalkan tadinya namanya gerakan itu kan bisa Pak nggak ditampilkan gitu ya. Saya pakai nama yayasan saya misalkan. Loh, Ustaz Agus bukannya tadi itu nggak ada pembicaraan nama yayasan ya? Kok jadi ada nama yayasan gitu? Nah itu tidak beradab. Tidak sesuai dengan hasil musyawarah dan mufakat. Gampang Pak, namanya alasan. Saya kan politisi misalkan. Kan saya yang punya channel, misal gitu. Oh Pak Nabil, nanti itu begini, pokoknya begini. Nggak bisa. Adab itu acknowledgement and recognition. Full. Dua-duanya. Mengakui tapi tanpa menghargai, arrogance. Menghargai tapi tanpa pengakuan, ignorance. Nah ini kata Perfalatas yang terjadi hari ini Bapak. Betapa banyak orang yang seperti itu Pak di luar. Ngobrol dengan ya akhirnya apa Pak? Akhirnya dia berbicara untuk kepentingannya. Kepentingannya apa? Dia ingin mendapatkan idenya Pak Nabil ya. Ingin mendapatkan masukan dari teman-teman, tapi nanti yang tampil adalah identitas dirinya sendiri. Bahkan tiba-tiba ngajakin temennya gitu misalkan.
Pak Nabil ini nanti yang bantu Pak Nabil. Tiba-tiba nanti semua ya eksekusi dari proyek itu yang handle temennya, teman saya misalnya. Nah, itu tidak beradab itu. Tidak boleh. Ukhuwah Islamiyah itu adalah berani mengakui dan menghormati kehadiran saudaranya daripada kepentingan-kepentingan yang lain, termasuk kaidah usul fiqh dar'u mafasid muqaddam ala jalbi masolih. Mencegah kemudorotan, retaknya hubungan itu lebih diutamakan daripada nanti dapat proyek sekian juta itu. Itu lebih diutamakan. Menjaga utuhnya ukhuwah Islamiyah itu lebih diutamakan daripada dapat pinjaman sekian triliun untuk bangun apa itu. Menjaga keutuhan keluarga lebih utama daripada bela-belain S3 penelitian biar dapat terindeks Scopus itu. Bapak, Scopus itu curhatannya begini, Bapak mungkin sebagian ada yang sudah tahu, ada yang belum. Scopus itu Pak, sertifikasi peneliti yang diakui dunia. Itu kalau kata teman saya yang dokter, seorang dokter di Malang, itu sebenarnya cara ngibulin orang pinter Pak. Gimana caranya? Oke, saya bikin organisasi, bikin standarisasi dunia namanya Scopus. Orang pintar sini. Penelitiannya masuk sini. Ini melalui berbagai macam syarat yang membuat kalau lolos di Scopus maka penelitiannya benar-benar sudah teruji di level global. Gimana caranya? Ini syaratnya. Bayar nggak? Bayar. 3 jutaan Pak, 2.500.000. Ada yang 5 juta, tergantung. Oke, setelah itu masuk jurnal terindeks Scopus, dapat kum sebagai dosen. Kum itu kredit poin untuk naik jabatan. Ini semua dunia nggak sih Pak? Jabatan, value, kredit poin untuk dapat prestasi. Kemudian bagaimana lanjutannya? Semua peneliti nge-refer ke Scopus. Itu referensi yang bagus, di download. Downloadnya bagaimana Pak? Silahkan bayar lagi. Ribuan yang download, penulisnya tidak mendapatkan royalti. Nah, ada beberapa orang yang konsultasi itu Pak, mati-matian belain Scopus, berani ninggalin keluarga Pak, untuk syarat daftar jadi dosen terbaik di universitas terbaik misal. Nah, ini kekacauan ilmu Pak. Tidak beradab itu Pak. Dia lupa ayat ku anfusakum wa ahlikum naro ya ayyuhalladzina amanu, seruan orang beriman. Nah, ini banyak Bapak di luar sana itu. Makanya kaidah umat itu kan gini, Imam Al-Ghazali, rusaknya umat karena rusaknya pemimpin. Rusaknya pemimpin karena rusaknya para orang berilmu. Nah, orang intelek berilmu ini rusak karena ulamanya rusak juga. Rusaknya seperti apa? Yaitu kalau Rasulullah menyampaikan itu, hubbud dunya wa karyatul maut. Lebih silau dengan prestasi-prestasi dunia, channeling, project, status, ya kan? Statusnya keren banget kalau sudah punya penelitian Scopus itu. Statusnya keren banget kalau sudah dapat certified presentasi project di depan PBB. Flexing, selfie dipamerkan di sosial media. Lupa ngurus keluarga.
konsultasi ke psikolog. Psikolognya bilang, yang penting Anda self love. Nah, tambahlah Pak. Itu Pak yang terjadi di luar sana banyak. Itulah kenapa hari ini umat Islam diuji. Mahal sekali harga perpecahan ini Pak, karena tidak beradabnya ini. Apa buktinya? Yaitu puncak dari peradaban milenia, peradaban baru yang dipimpin oleh Barat adalah genosida atas nama mempertahankan diri. Kalau bahasa keluarganya, bercerai atas nama Allah dan self love. Nah, padahal masalahnya tidak syar'i. Kaidah usul fikihnya badar mafasid muqaddam ala jalbi masolih. Sesuatu yang bermanfaat itu ditunda. Lebih diutamakan apa? Kerusakan yang terjadi ini apa kira-kira kalau aku melakukan ini. Jadi menghindari kerusakan apapun proyeknya Bapak. Termasuk tadi yang ngobrol sama agenda gerakan mancing arwana tadi. Itu harusnya ukhuwah itu lebih dijaga Bapak. Daripada sekedar proyek yang mau didapetin dari pemerintah misal atau dari investor. Ya Pak Nabil bingung lah. Kemarin ngobrolnya namanya gerakan A. Kok sekarang jadinya B? Terus kemudian loh kok nama saya nggak dicantumin di situ? Kira-kira gimana Pak? Sakitnya di mana Pak? Itu penghargaan tanpa pengakuan begitu Pak. Acknowledge ya without recognition atau recognition without acknowledgement. Menghargai tapi tidak mengakui ya. Kalau kebalikannya tadi kan mengakui Allah tapi tidak menghargai, tidak mengenal Allah, tidak tahu kalau ujian rumah tangga itu dari Allah, maka maksud dari Allah apa Bapak biasanya menguji? Pertama, Allah ingin menghapus dosa kita ya kan? Hadisnya jelas Rasulullah, tidak ada ujian sekecil apapun bahkan duri ketika menimpa seorang hamba kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Jadi ujian itu maksud dari Allah adalah untuk menghapus dosa. Yang kedua, untuk menaikkan derajat. Yang ketiga, untuk menambah hikmah agar keluarga itu semakin kokoh. Nah, itu maksud dari Allah sebenarnya. Yurida islaha yuwaffiqihillah bainahuma. Jika keduanya ini benar-benar kembali kepada Allah, ingin berdamai, Allah pasti berikan taufik jalan keluar yang berislah itu, yang menyatukan itu, yang memperbaiki itu. Kalau ada niat memperbaiki. Tapi kalau niatnya tadi Pak, kalau gue masih sama ini nanti nggak dapat proyek. Nah. Pun juga untuk para intelektual, janganlah atas nama umat berani mengganggu atau melakukan politisasi atas nama umat Pak. Ini kan biar tereksekusi Pak Nabil. Jadi begini. Ya gimana? Kalau ngobrolnya bareng tapi ternyata di depan masyarakat bilangnya atas nama dirinya sendiri. Nah, ini namanya tidak beradab. Nah, maka inilah yang paling utama ya. Confusion of knowledge menghasilkan loss of adab, generasi yang tidak beradab. Knowledge, pengetahuan hari ini semuanya digerakkan untuk menghasilkan manusia-manusia yang pintar tapi lupa mengenal dan menghargai Allah, lupa mengenal dan menghargai Muhammad Rasulullah, lupa dengan tugas utama ku anfusakum wa alikum naro. Jadi dua rukun adab ini wajib ditegakkan. Nah, begitu Bapak. Jadi
Itu yang membuat, makanya dalam Quran surat Al-Isra disebutkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa mengetahui ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fuadak, ya, wal fuadak kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya semua pendengaran, ya, penglihatan, kemudian apalagi hati, fuad. Fuad ini bagian dari istilah untuk menyebut nama qalb, hati. Ada istilah lain, sodr. Ada juga sir. Nah ini kayaknya kapan-kapan kita membedah lebih dalam ma'rifatun nafs, kaidahnya Imam Al-Ghazali. Itu pembagian hati, levelisasi. Ada sodr, ada sir, ada fuad, ada qalb. Itu di mana lokasinya dan fungsinya apa, Bapak? Nah ini nanti kita bisa mengenal lebih dalam sehingga kita bisa mendiagnosis penyakit hati kita sendiri. Oh ini aku sedang sakitnya di sini. Oh aku di sini nih, diuji sama Allah. Nah ini kita perlu mengenal seperti itu. Bahkan kurikulum ini nanti coba saya eksekusi bersama UFAS di Ramadan, Pak. Kita bikin Quranic mental health series, ya. Series untuk menjaga dan membangun serta memberdayakan mental perspektif Quran. Nah itu. Nah maka adab inilah yang menjadi fondasi agar harapan generasi yang memimpin mengubah situasi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bahkan negara, ini tidak lain harus kembali kepada ilmu, acknowledgement dan recognition. Nah akhirnya lahirlah pemimpin. Pemimpin yang beradab adalah pemimpin yang seperti tadi pidatonya Abu Ubaidah, ya. Min tagir ila Jakarta. Dia mengakui peran Jakarta meskipun cuman kecil, Bapak. Mungkin cuman sosmed loh, Pak. Sebar donasi juga, Bapak. Mungkin di sini ada yang donasi puluhan ratusan juta. Kalau saya mungkin sedikit, belum mampu ratusan juta. Tapi kebanggaan disebut itu bentuk bahwa ada uluwul himmah, ada cita-cita yang tinggi, yang mulia. Ada harapan besar untuk persatuan bangsa dan umat. Nah, kalau sudah fondasinya adab ini, semua hati akan tergerak, Pak, untuk terus kemudian melanjutkan perjuangan. Tapi kalau tadi sudahlah proyeknya skala RT RW, ya presentasi di sana nggak nyebut temennya. Nah ini alamat proyeknya tidak diberkahi. Nah inilah kemudian perlu kaidah tadi, bahwa kaidah yang mempersatukan itu lebih diutamakan dari yang memecah atau memisahkan. Ya, kita harus menghindari sekuat tenaga, Pak. Wala tafarroku, kata Allah kan, jangan berpecah belah. Berpecah belah di sini tidak sekedar berpecah belah beda ormas, beda gerakan. Justru yang dimaksud wala tafarroku itu adalah tentang pecahnya hati, Pak. Kalau kemarin materi kami bahas broken home, broken soul. Pecah di sini, jangan berpecah belah, jarang bercerai-berai, itu maksudnya bukan berbeda ormas, bukan. Tapi pecahnya hati karena tidak beradab, tidak acknowledgement dan tidak recognition. Kalau cuma sekedar beda bendera nggak masalah, Bapak. Dulu ada kaum Ansor, kaum Muhajirin, okay? Disatukan oleh Allah. Kemudian apalagi? Banyak contohnya. Perjuangan pembebasan Baitul Maqdis dipimpin Salahuddin juga dulu, persatuan dulu yang beliau galang, termasuk meredam
golongan Syiah Fatimiyah di Mesir waktu itu Salahuddin. Jadi eskalasi pembebasan Baitul Maqdis itu petanya Damaskus Suriah, Syam Sogir itu dibebaskan dulu. Setelah itu pembebasan berikutnya bukan langsung ke Masjidil Aqsa, Pak, tapi ke Mesir dulu, meredam gejolak politik, perbedaan faksi-faksi khususnya antara Sunni dan Syiah. Ini diredam dulu. Kalau ini sudah selesai baru bisa, Pak, bersatu itu. Karena bagaimanapun Syiah itu sebagian itu memang masih ulama menyebutkan karena Tuhannya masih Allah dan masih mengakui Muhammad Rasulullah. Nah, ini masih diakui oleh Islam. Walaupun ada kecideraan yang cukup fatal. Nah, kan ada Zaidiyah, Imamiyah gitu ya, ada sekian banyak golongan Syiah. Nah, tapi dalam konteks Tuhannya Allah dan nabinya Rasulullah itu sama. Nah, makanya ada ustadz siapa itu yang viral dikirain bela-belain Syiah dan Wahabi ya. Itu juga kan problem ilmu sebenarnya, Pak. Nah, umat tidak butuh itu. Umat yang butuh adalah wala tafarraqu. Tunjukkan hati yang penuh kasih, penuh cinta, yang adil, yang beradab untuk menggalang persatuan umat. Jangan berpecah belah. Mau namanya beda enggak apa-apa, yang penting bersatu. Mau beda organisasi enggak apa-apa. Mau beda negara dari Maroko sama Jakarta enggak apa-apa. Yang penting bersatu untuk mewujudkan visi Rasulullah, pembebasan Baitul Maqdis. Enggak apa-apa, Pak. Nah ini. Nah, islah ini itu tadi iyurida islaha yuwaffiqihillah. Jadi bagaimana Allah bisa menyatukan seseorang adalah jika keduanya punya niat untuk memperbaiki. Bukan niat untuk mencari-cari alasan untuk ya proyek lah dan lain sebagainya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, itu bagian dari muhasabah bersama, khususnya diri saya pribadi. Sudahkah saya ini beradab kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada diri sendiri. Beradab kepada diri sendiri berarti harus ma'rifatun nafs, mengenal diri. Apa kekurangan, kelebihan, apa yang bisa dimanfaatkan untuk gerakan umat. Kemudian bagaimana menggalang, menyatukan hati. Nah, menyatukan hati itu dengan lillah, Bapak. Pokoknya kepentingan apa-apa itu singkirkan. Jangan ada selain Allah. Pokoknya kalau ada perpecahan berarti ada salah satu atau dua-duanya yang selain Allah. Itu udah pasti. Akhirnya timbul hati yang dengki, yang iri, yang hasad, ya. Itu semua karena ada bibit penyakit hati yang ujungnya hubbud dunia. Yang kedua, waqarahiyatul maut. Takut mati. Takut mati di sini bukan bermakna takut mati meninggal, Pak. Ya, ada ulama menjelaskan di sini adalah yang dimaksud takut mati adalah sifat pengecut. Tidak mau berkorban untuk kebersatuan. Dia mengutamakan pribadinya sendiri. Self love-nya kepleset, Pak. Menjadi selfish. Nah, ini yang kacau pemahaman ilmu ini. Sehingga akhirnya masih berpecah belah. Harganya mahal, Pak. Harga mahal pecah belahnya umat ini adalah pembantaian kemarin sampai 15 bulan. 50.000 umat Islam dibunuhi di depan mata kita, Bapak. Di depan mata kita. Makanya saya juga pernah disampaikan diskusi ya teman-teman itu. Ya Allah, dulu kita melihat cerita-cerita ya, Muhammad Al-Fatih pasukannya dibantai 10.000 pasukan di Sula. Itu aja udah deg-degan, Pak. Ya Allah, 10.000 dibantai, ditusuk, Pak. Di Sula itu ditusuk dari bawah sampai tembus
mulutnya. Terus dipancangkan di lapangan. Jadi kemudian Al-Fatih pas datang ke negeri yang mau ditaklukkan itu, pasukan awal yang dikirim 10.000 Janisari itu sudah terpapar menjadi hutan manusia. Itu yang melakukan Vlad Dracul. Dan Vlad Dracul ini dulu adalah anak yang dididik oleh Turki Utsmani menjadi pasukan elit. Dia berkhianat. Dia ada jiwa yang sakit di dalamnya. Nah, ini ceritanya panjang. Memang yang menyakitkan itu biasanya datang dari yang paling dekat lah. Yang paling dekat, yang ilmunya kepleset, maknanya berbeda, akhirnya berani untuk mengkhianati. Nah, sifat yang paling buruk adalah khianat, ya. Baik, sebenarnya tadinya mau membahas lanjutan tentang muasafat tarbiyah. Waktu itu sampai pada topik setelah salimul akidah, kemudian sahihul ibadah, matinul khuluq, kemudian qawiyul jism, dan tadinya kita membahas mutafakul fikri, ya. Nah, tapi nggak apa-apa, insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya bagian dari kita menyiapkan Ramadan juga. Yuk kita menjadi pribadi yang lebih beradab kepada keluarga, kepada diri sendiri, kepada anak, kepada kawan. Nah, semoga dengan begini Allah berkahi kehidupan kita. Nggak apa-apa, Pak. Nggak dapat proyek nggak apa-apa. Yang penting ukhuwahnya bersatu. Jangan demi proyek kita berani meninggalkan sahabat kita. Ya, itu namanya tidak beradab. Baik, mungkin itu dulu Bapak Ibu. Barangkali ada diskusi. Semoga kita dimudahkan Allah untuk terus menjadi pribadi yang berilmu dan beradab. Beradab asasnya ilmu. Ilmu asasnya adab. Nah, saling berkelindan dan menjadi pintu keberkahan untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.